Aktiva Askara SOS MSI, Kadis Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Selamat Dodi. selamat pagi Ade Irhas, Iya, dan selamat pagi pemirsa Radio RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. iya. Semoga tetap sehat selalu. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya Pak Gina, Pak? Tentu Sehat ya. sehat walafiat dan tetap semangat dalam rangka melaksanakan tugas membangun Buleleng di bidang kepariwisataan. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung pagi hari ini bersama Pro 1. Dan kemudian berikutnya yang kedua ada Bapak Putu Kusuma Wijaya sebagai sutradara film yang pagi hari ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Putu Wijaya. Putu Kusuma Oh, Wijaya, Putu Kusuma saja selamat baik. pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Putu? Baik, udaranya baik juga Meskipun hujan ya pagi hari meskipun ini ya. hujan, Betul. memberi semangat. Baik, terima kasih sudah hadir bersama Pro 1 pagi hari ini. Dan kembali pendengar kami nantikan Anda juga nanti yang ingin bergabung di 0362 246644 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Nah, berbicara pendengar terkait dunia perfilman. Mungkin pertama saya ingin ke Pak Dodi terlebih dahulu. Bagaimana Pak Dodi pembahasan pagi hari ini terkait menjelajahi dunia perfilman ini bersama Dinas Pariwisata Buleleng yang tentunya semakin banyak ini film-film modern tentunya untuk meningkatkan kepariwisataan Buleleng sendiri. Silakan Pak Dodi. Terima kasih. Jadi film itu merupakan salah satu dari 17 bagian subsektor ekonomi kreatif. Jadi Kementerian Pariwisata dan Parekraf, kami di Kementerian dan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga mengampu 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, kalau melihat dari perkembangan teknologi saat ini, kita ketahui bersama bahwasanya di era milenial saat ini, Gen Z itu sudah fasih mereka menggunakan berbagai teknologi yang tersedia saat ini, terutama foto, video yang mereka sering gunakan untuk mendokumentasikan sesuatu ataupun aktivitas dan kegiatan, kemudian melakukan upload di media sosial masing-masing. Ada IG, Facebook, TikTok, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu menjadi sebuah pemikiran kita bahwasanya mereka secara tidak langsung di samping sudah mengupload di media sosial tentang sesuatu hal yang mereka lakukan, mereka alami. Nah, tentu ini juga bagian dari kegiatan promosi kepariwisataan yang efektif, saya kira. Nah, selanjutnya kita juga melihatnya di Buleleng ini zaman dahulu waktu saya masih kecil itu masih eksis bioskop. Bioskop di Buleleng yang sekitar tahun 1980-an. Jadi ada Singaraja Theater, kemudian Mudaria Theater, kemudian Wijaya Theater yang sepanjang saya ketahui. Nah, kemudian belakangan ini bertumbangan industri perfilman di Buleleng, dan sehingga di tahap berikutnya akhir-akhir ini semenjak saya jadi Kepala Dinas Pariwisata, banyak usulan dari stakeholder, dari masyarakat, mengusulkan kepada kami Pemkab Buleleng agar bagaimana sekiranya di Buleleng ini supaya ada sinema, ya, jadi 21 tempat menonton yang tentunya ini bagian dari penunjang industri pariwisata, di mana kalau masyarakat Buleleng sendiri ini dominan mereka untuk menonton film datang ke Bali Selatan, gitu kan. Nah, ini yang menjadi landasan kami untuk bisa berpikir apa sekiranya yang bisa kita perbuat di tahun 2024 ini. Kebetulan kita Dinas Pariwisata ini memiliki program pengembangan desa wisata, kemudian bagaimana desa wisata menjadi unggul, kemudian lanjutnya peningkatan kualitas dari daya tarik wisata supaya daya tarik wisata berkualitas berkelas dunia. Nah, tentu ini butuh sinergi bersama. Nah, salah satunya ini melalui bagaimana kita mencermati hal tadi itu supaya kita bisa lebih menggiatkan lagi promosi pariwisata. Nah, karena
existing para pemuda kita itu sudah terbiasa dia menggunakan teknologi foto dan video. Ya. Nah, sekarang kita ingin beranjak karena berdasarkan beberapa pengalaman film-film populer itu yang di mana tempat lokus mereka syuting itu akan meningkatkan popularitas lokasi. Ya. Ya, contoh saja Eat Free Love gitu kan. Nah, kemudian ini bisa mendatangkan orang. Tentunya ini bagian dari tugas kita di Dinas Pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Buleleng. Nah, sehingga kita diskusi dengan beberapa komunitas ya, terutama yang besar di sini ada komunitas film Sangkarsa. Jadi rekan kami Pak Putu Kusuma Wijaya, kita diskusi bagaimana kalau tahun 2024 ini kita lakukan proses pelatihan kepada para anak-anak muda kita yang ada di Buleleng dan para pecinta dunia perfilman untuk bisa meningkatkan kompetensinya dan sekaligus menyalurkan bakat mereka. Nah, jadi minatnya tersalurkan, kemudian bakatnya kita asah. Nah, oleh karena itu kita rilis untuk bisa melakukan pengumuman secara terbuka, merekrut, mengajak supaya kalangan pelajar, mahasiswa dan umum bisa mendaftar dalam proses pelatihan ini. Karena ternyata ini hal yang menarik. Jadi cuma beberapa hari kita rilis, saat ini sudah 38 orang yang berminat menjadi peserta, di mana dari 38 itu 16 adalah pelajar, kemudian sisanya lagi 22 itu adalah dari umum. Nah, tentu yang saya harapkan dari komunikasi awal kami, bagaimana di samping kita bisa memberikan sebuah pemahaman dan peningkatan skill di bidang sinema, juga harus berdampak pada kunjungan wisata. Jadi kita syaratkan nanti bagaimana kalau dari sisi alur ide, gagasan, kemudian ditulis dalam skrip, dan kemudian memilih tempat syuting. Nah, ini di daya tarik wisata, kemudian di amenitas yang terkait dengan promosi pariwisata. Kalau ide ceritanya itu bebas, ya. Bebas biar dia mengalir, tapi dikonektingkan dengan bagaimana tempat syutingnya itu adalah tempat syuting yang menjadi potensi daya tarik wisata Buleleng. Nah, ini yang kita akan rancang sehingga nantinya kita harapkan samping mereka terdidik, terlatih, tentu ada output ya, output yang kita harapkan. Outputnya itu adalah bagaimana mereka menjadi lebih meningkat kompetensinya. Kemudian ada juga output tambahan, bagaimana nantinya film pendek yang diproduksi ini bisa berdampak terhadap di samping kemajuan industri perfilman di Buleleng khususnya, juga berdampak terhadap peningkatan kunjungan daripada wisatawan itu sendiri. Nah, tentu nantinya harapannya sambil jalan manakala dilirik oleh pihak swasta gitu, sehingga ada swasta yang bisa nantinya berminat untuk membangun sinema, tempat menonton di Buleleng sesuai dengan harapan masyarakat. Tentu mereka akan mengkaji dari visibilitas karena ini adalah ruang industri ya, tentunya bagaimana visibilitas daripada investasi yang dilakukan dan benefit yang didapatkan. Nah, tentu ini yang menjadi landasan pikir dan harapan kita bersama. Tentu ini merupakan langkah kecil dan kami bersyukur punya rekan bergerak di industri kreatif berupa Rumah Film Sangkarsa yang bisa kami ajak kolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita bersama ini. Baik, luar biasa kali pembahasan pagi ini Pak Dodi. Nah, tentunya terkait pembahasan atau juga yang tadi sudah disampaikan Pak Dodi, selain untuk meningkatkan daya tarik wisata juga memaksimalkan sumber daya manusia ya Pak Dodi ya. Iya. Untuk juga banyak muda-mudi Buleleng tentunya untuk ikut andil, ikut berperan dalam film-film yang mungkin sedang digarap ini. Seperti apa dengan hal itu Pak?
Jadi begini, sebetulnya genset kita ini sudah terbiasa menggunakan peralatan sederhana yang tersedia di dalam gadget maupun handphone yang mereka miliki. Nah, kemudian di sekolah juga, kebetulan juga anak saya SMA ya, mereka juga ada ekstra ataupun tugas-tugas berkelompok. Mereka diisyaratkan untuk membuat sebuah tampilan dialog begitu, tampilan semacam film pendek ya, nanti untuk lebih jelasnya mungkin bagaimana bedanya video dan film itu saya juga kurang paham, nanti kebetulan ada ahlinya sebelah saya. Nah, sehingga di sekolah sampai ekstra itu ada juga guru pembimbingnya. Nah, tentu ini kita tingkatkan lagi melalui pelatihan yang kita akan selenggarakan. Nah, ini connectingnya bagus sekali. Di beberapa sekolah sudah ada ekstrakurikuler tentang teater, bagaimana kemampuan acting diasah segala macam. Ya. Kemudian ada juga tugas-tugas berkelompok untuk mewujudkan sebuah ide itu menjadi sebuah dialog, kemudian di shoot, direkam dan dijadikan sebuah dokumen. Ya. Nah, ini yang kita tingkatkan lagi kompetensi daripada para pelajar tersebut, dan termasuk juga bagi umum ya, publik umum yang punya interesting terhadap dunia perfilman, ini juga akan saling mengisi, saling mengisi satu sama lain, dan nantinya ini target kami ini nanti ada 4 produk film, 4 produk film pendek yang film pendek yang durasinya pendek ya, yang memang origin dari ide dan gagasan yang akan dibangun di dalam pelatihan itu sendiri. Nah, ini yang tentunya sebuah langkah maju yang kita harapkan nanti berkesinambungan bisa terjadi, sehingga nanti pada mungkin kalau kita bisa menyiapkan itu di tahun depan, kita bisa lebih banyak lagi untuk dilatih tentang hal ini. Nah, dengan mereka memiliki keterampilan yang lebih bagus, nah tentu harapannya industri kreatif khususnya film ini akan lebih meningkat di Buleleng. Dan di samping itu mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk nanti mereka berkelompok sendiri memproduksi sebuah film-film pendek. Dan tentunya tahun depan kita akan mencoba yang melakukan kegiatan yang terkait ini juga, mungkin kalau memungkinkan dengan berkolaborasi berbagai pentahilik yang ada, kita akan coba selenggarakan di samping pelatihan lomba film pendek di Kabupaten Buleleng. Nah, ini yang tentunya akan menopang, karena kalau media promosi saat ini salah satunya melalui film, di mana siapapun kita dorong untuk bisa memajukan, mempromosikan potensi pariwisata Buleleng melalui media-media digital yang tersedia saat ini. Nah, itu yang saya kira akan selalu kita perhatikan. Ya. Baik, terima kasih luar biasa Pak Dodi. Nah, jika kemudian dari segi atau sisi sutradara film, ini bagaimana memandang hal ini terkait dengan keterkaitan antara film dengan pariwisata yang tentunya ada di lingkup subsektor Kabupaten Buleleng, seperti apa, Pak Putu Kusuma Wijaya? Silakan. Media film dengan pariwisata itu di mana-mana di belahan dunia ini sebenarnya saling terkait gitu ya. Jadi banyak ada, kalau kita lihat film-film Korea gitu kan, itu sangat mendunia gitu. Melalui film itulah berbondong-bondong orang datang ke Korea gitu. Begitu juga dengan salah satu yang tadi dikatakan misalnya seperti Eat, Pray and Love gitu kan. Saya juga sendiri ikut dalam kru film itu gitu. Kita pernah syuting di Uluwatu di daerah sana gitu kan. Itu pantainya sepi sekali gitu. Tapi begitu Eat, Pray and Love syuting di sana, itu luar biasa itu dikunjungin. Jadi sangat memang keterkaitannya itu sangat
dekat sekali gitu kan, karena film itu kan sebuah medium yang apalagi saat ini itu yang menembus kemana-mana gitu kan, dengan artinya orang di Finlandia pun juga bisa melihat film yang diterbitkan di Buleleng misalnya gitu, dengan di YouTube atau apa gitu. Jadi ya itu hubungannya sangat erat sekali, dan beruntung hubungan itu ternyata juga menghubungkan Rumah Film Sangkarsa dengan Dinas Pariwisata gitu kan, sehingga kita pernah bicara dan apa yang harus dilakukan, dan akhirnya kita menemukan bahwa pelatihan inilah semungkin sebuah pemantik untuk menggairahkan sedikitnya industri film di Buleleng gitu kan, karena dengan berdirinya tumbuhnya industri film dengan sendirinya itu akan memberi kontribusi yang besar kepada dunia pariwisata gitu, karena tidak mungkin kita membuat film itu kan ada lokasi gitu. Nah, lokasi dan saya kira Buleleng ini adalah salah satu tempat lokasi yang paling lengkap di seluruh Bali, itu paling lengkap gitu. Jadi kita pernah berdiskusi bahwa kalau mencari sebuah lokasi yang mirip Jawa, kita bisa ke arah barat sana gitu, daerah Banyupoh, sekitar sana gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu bisa dikaji bahwa Buleleng dengan multikultural ini sebenarnya tempat yang paling nyaman untuk syuting. Macet tidak ada gitu. Ya, jadi kita dalam 10 menit, 15 menit sudah ada di lokasi, dan itu bagi produser-produser dunia itu sangat luar biasa gitu, karena mereka sudah tidak memikirkan lagi persoalan traffic kan. Kalau kita syuting di Jakarta, bahkan di Denpasar, di Ubud pun traffic menjadi salah satu persoalan gitu kan. Terlambat syuting. Kalau di Singaraja saya pikir tidak ada itu, dan itu sebenarnya poin-poin yang sangat yang harus diperhatikan sebenarnya gitu kan. Bagaimana menarik produser-produser untuk syuting di Buleleng gitu, karena kan di sini murah, tidak ada masalah traffic, juga gampang mencari figuran gitu. Nah, cuma tentu mereka memerlukan orang-orang yang mengerti tentang film gitu. Jadi sebenarnya inilah maksud dari pelatihan ini, adalah mentransfer ilmu sehingga orang-orang umum, pelajar mengetahui tata bahasa dan tata krama bagaimana membuat film. Membuat film itu sama seperti berbicara, di sana ada tata bahasanya, ada tata keramanya yang harus dipelajarin gitu. Kalau itu kita tidak mengerti, ya bagaimana kita bisa dimengerti kalau kita tidak mempunyai tata bahasa yang bagus begitu. Jadi itulah mungkin menjawab pertanyaannya, bagaimana hubungan antara dunia perfilman dengan dunia pariwisata itu, kalau itu sepasang suami istri sebenarnya, yang harus sangat berkaitan gitu kan. Ya, baik, luar biasa, terima kasih. Nah, kemudian berarti ternyata banyak sekali poin plus yang tadi sudah Pak Putu sampaikan. Semua ada kalau mau nyari di Buleleng, sebagai maupun lokasi, kemudian dari segi tidak ada macet, kemudian sumber daya juga melimpah. Itu seperti apa dengan hal ini, dengan banyaknya poin-poin plus ini, Pak Putu? Sorry, saya koreksi bahwa sumber daya inilah yang sebenarnya mulai kita akan bina dari pelatihan ini gitu ya. Oke, baru-baru ini saya membuat film Jaya Parana Leonsari dengan rekan saya Putu Satria Kusuma gitu. Nah, kami sebenarnya cukup kesulitan juga mencari, bahkan misalnya kleper itu untuk apa yang sebelum kamera di rolling itu ada klep gitu kan. Mencari itu aja kita sulit gitu. Karena tidak ada orang yang mengetahui bagaimana caranya melakukan itu gitu. Nah, hal-hal inilah mungkin nanti kita akan berikan kepada pelatihan, dan industri perfilman itu bukan industri yang main-main. Itu film terakhir agak lain tuh 9 juta penonton. Dan film kami yang dibuat dengan secara gotong royong dan semangat tinggi aja, kita 7.000 penonton di 2 bioskop. Itu hanya di Bali gitu. Dan kita didorong karena memang ada film besar yang datang, padahal di hari-hari terakhir itu grafiknya masih sedang naik-naiknya gitu kan. Tapi ya udah,
Tapi itu membuktikan bahwa industri film itu adalah sebuah industri yang tidak main-main gitu, yang memang diperlukan sumber daya yang cukup banyak. Ya, nah kemudian memandang Buleleng sendiri baik dari lokasi ataupun ide cerita ini seperti apa Pak Putu sebagai sutradara ini? Daerah multikultural dia akan menghasilkan sebuah cerita-cerita yang sangat sangat dalam gitu ya. Kita tahu bahwa Singaraja lah kota yang sangat multikultural, di mana menghargai sesama agama, toleransi. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sangat Indonesia, gitu. Jadi sebenarnya Singaraja pertemuan antara beberapa etnis, beberapa background kultur itu sebenarnya akan menghasilkan sebuah ide cerita yang luar biasa. Ditambah lagi lokasi-lokasi yang mungkin orang lain tidak punya gitu. Kita mau cari ke misalnya waktu film Jaya Prana Lonsari, banyak orang bertanya, ini di mana ini? Oh ini di Selat nih. Oh ini di mana? Oh ini di sini gitu. Sehingga itu kan sudah menimbulkan, bahkan ada yang banyak protes. Kenapa enggak di bagian akhir film enggak ditunjukkan kuburan makamnya Jaya Prana di barat? Loh, itu tugasmu untuk ke sana. Gitu saya bilang gitu. Itu tugasmu untuk ke sana. Kalau saya menunjukkan untuk apa? Untuk menunjukkan itu tugasmu ke sana gitu. Ya, mungkin aja sekarang banyak yang ke sana. Bahkan Joger pun juga yang dia mengerahkan pasukannya untuk nonton, dia bertanya bahwa di mana itu? Oh, sungguh katanya di dalam sana tuh banyak ada jam. Waduh, kalau begitu silahkan datang sendiri karena saya itu saya tidak tahu gitu kan. Makanya ya itulah keterkaitan antara film dengan pariwisata yang sebenarnya sudah saya alami sendiri gitu. Terima kasih luar biasa sekali pembahasan dari Pak Putu Kusumawijaya pagi hari ini. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada pertanyaan terkait pembahasan pagi hari ini, Anda bisa bergabung di 0362246644. Pak Dodi, Pak Putu, kita sama pendengar ya di pagi hari ini di 24644. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Mohon maaf Bapak. Yang Pak Narte. Pak Narte. Tegal. Oke, baik. Silakan Pak Narte. Kembali bersua ini kalau kemarin-kemarin dengan Pak Satria. Ya, Banyuning. Ya. Saya bangga dan salut atas pemberian pencerahan tentang perfilman ini. Mengenang saya masa kecil, tidak ada media, HP dan sebagainya, TV tidak ada. Mudaria adalah dan Wijaya dan Singaraja Teater. Sekarang lenyap semuanya, hanya kenangan. Tanah kosong di Mudaria terbengkalai. Hanya kenangan. Bagaimana kita menghidupkan Buleleng dengan ada gedung bioskop, entah nanti yang mini atau yang bagaimana, sehingga jangan di Denpasar ada, di Jawa ada. Kenapa kita yang bersejarah ini tidak dikembalikan? Siapa yang bertugas mengembalikan? Mungkin Pak Wijaya Kusuma dengan para sastrawan dengan sastra bisa membangkitkan kembali Buleleng yang jaya, yang bangkit lah. Yaitu saya melihat bahwa Buleleng kaya budaya dan sebagainya, pemandangan, mungkin ini sudah diberikan oleh yang kuasa, dan penjajah pun menetapkan Singaraja ibu kota Provinsi Bali, Sunda Kecil dulu. Nah, ini harus dikembalikan. Saya ingin ada film, entah film pendek, menengah, panjang, tentang sejarah Buleleng. Entah bagian-bagian mananya diangkat sebagai edukasi bahwa kita bangga pada Buleleng. Entah sejarah Puputan Jagerage, Banjar, seperti tadi ada Jaya Prana akan mengisahkan, benarkah Kalianget itu kerajaan pertama di Buleleng dan ada hubungannya dengan kerajaan lain, sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa Buleleng kaya akan sejarah
dan bukti-bukti sejarah sehingga bisa diangkat sebagai kota tua. Kota tua tetapi bersejarah dan pariwisata akan terangkat. Ya. Saya setuju tadi ada pelatihan perfilman. Kalau jurnalistik kan ada pelatihan juga jurnalis, ada kode etik, ada undang-undangnya. Ini mendidik anak-anak, apalagi sekarang ada IT dan edukasi. Saran saya, entah lewat siapa, entah lewat Pemda atau komunitas perfilman, satu adalah lomba, mungkin apa istilahnya festival, ya setelah pelatihan dia untuk mengangkat sejarah Buleleng, entah sejarah kota Singaraja, sejarah penembakan, penurunan bendera Belanda, merah putih biru, birunya dirobek dan sebagainya. Kemudian pendidikan Pancasila moral. Jadi untuk sekolah dididik, kemudian dia membuat film pendek tentang pendidikan Pancasila, yang kemudian juga yang perang, perang. Kalau dulu perang dengan penjajah, ada perang narkoba dan perang HIV/AIDS dan sebagainya. Mungkin ini diperlukan. Saya melihat di video-video saya buka di HP ada film bisu, tapi mendidik, tapi memberikan pendidikan moral, pendidikan etika, atau pendidikan kasih sayang. Adakah hal itu juga nanti dibuat? Dia hanya gerak aja, tapi kita bisa nangkap, oh akhirnya begini, oh begini, orang ini sangat penolong dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santiam. Baik, Om Santi Santiam. Terima kasih Pak Narte dari Tegal. Pagi hari ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja. Sebelum ditanggapi oleh kedua narasumber, pendengar mungkin satu pendengar lagi bisa kami sapa Anda di 24644. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Mohon maaf Pak. Dengan Pak Tengen lagi kesel. Pak Tengen. Tengen nggih. Iya. Nggih. Terima kasih. Silakan Pak Tengen. Selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sangatlah mendidik Pak. Apalagi tadi disinggung masalah bahasa. Ini akan dikontribusi atau dikonsumsi oleh publik. Ini semestinya harus kita tingkatkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Narte tadi. Itu perlu dikenang lewat film itu sendiri. Karena zaman sekarang kan banyak orang yang harus dipengaruhi moralitasnya dan etikanya melalui perfilman itu sendiri. Kami pun juga ingin tahu bagaimana sih sejarah Buleleng. Dulunya katanya kota pertama di Buleleng. Itu harapan kami yang paling pertama, harapan kami biar anak-anak muda kita tahu sebelumnya pindah ke Denpasar bagaimana sih kronologisnya Buleleng itu sendiri. Sehingga akan nantinya mewujudkan rasa kebangkitan dan bangga kepada Buleleng. Itu jangan mencipta yang lain saja, sedangkan kita mempunyai sejarah yang semestinya kita ketahui bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa pertanyaan dari Pak Tengen di Naga Sepah di pagi hari ini. Nah, saya ingin ke Pak Dodi terlebih dahulu. Ini mungkin tadi salah satu istilahnya bisa dikatakan keluhan juga ya Pak Dodi ya, yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi disampaikan oleh Pak Narte bahwa dulu banyak ada bioskop mini, kemudian sekarang juga sudah mulai tidak ada seperti itu. Kemudian ingin kembali mengulang masa-masa dulu yang kemana-mana ada tempat untuk mengekspresikan, untuk menonton seperti itu. Tanggapannya Pak Dodi? Ya, baik, terima kasih Pak Narte dan Pak Sengan atas masukannya. Nanti akan kami kaji masukannya pada sesi pelatihan yang kita rancang untuk perfilman ini melatih mereka bagaimana mulai dari awal ya.
Jadi kita tidak memberikan mereka kooptasi untuk mengerjakan film dokumenter atau mengangkat cerita sejarah ya. Jadi tidak demikian. Jadi ingin bagaimana menggali gagasan original dari masing-masing peserta yang nanti kita akan bagi berkelompok dan kemudian merumuskan gagasan itu. Nanti pelatihannya akan sangat menarik di mana semua punya peluang yang sama untuk mewujudkan ide-ide dan gagasannya. Dan tentunya nanti setiap kelompok itu akan harus memutuskan satu ide yang diangkat, kemudian setelah mengangkat ide tersebut menuangkannya di dalam skrip naskah. Nah, bagaimana tata skrip naskah ini, tata bahasa, kemudian etika berbahasa yang akan dituangkan. Kemudian selanjutnya visualisasi untuk dialog, kemudian pemilihan lokasi syuting. Nah, kemudian baru beranjak kepada bagaimana teknik pengambilan gambar, kemudian pencahayaan, audio. Ini sangat kompleks. Jadi nanti pelan-pelan mereka kita latih untuk itu. Nah, kalau untuk yang semacam lomba, nah kalau semacam lomba nanti kita akan sebagai masukan dari Pak Narte dan Pak Sengen ini ada masukan tentang bagaimana mengangkat film itu supaya mengangkat sejarah Buleleng gitu kan. Mohon maaf. Jadi ini tema yang sudah kita tentukan itu nanti kita lombakan. Nah mungkin tahun depan hal seperti itu bisa kita lakukan. Nah tentu skillnya kita latih sekarang dulu. Sehingga nanti talenta-talenta sekarang itu kalau ikut lomba sesuai dengan harapan dari Pak Narte dan Pak Sengon yang mengangkat tentang bagaimana sejarah Buleleng sebagai kota tua di Singaraja bekas region Belanda sejak tahun 1921. Nah itu sebuah tema yang nanti kita jadikan lomba. Harapannya untuk tumbuhnya bioskop, nah kita pantik mulai kegiatan ini. Nah tentunya itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau government atau pemerintah itu kan tidak boleh berbisnis bioskop. Nah tentu ini melalui kegiatan ini kita dorong, kita buka materinya, apalagi Pak Putu Kusumo Wijaya dan Pak Satria itu udah membuat film bernuansa legenda ya, nanti tolong diluruskan itu tentang Jayapurana Layang Sari, sebuah cerita rakyat yang masih tersedia situs bekas-bekasnya. Nah ini tentu udah di mata nasional ini sudah menggaung di Buleleng, Bali Utara. Nah tentu ini semacam pemantik yang besar untuk salah satunya hasil karya film itu menggugah kami di Dinas Pariwisata untuk ternyata kita ini memang memiliki potensi yang luar biasa sehingga kita harus create remaja-remaja, pemuda-pemuda kita sebagai generasi penerus bangsa di bidang perfilman ini. Tentu banyak hal ya, samping promosi juga meningkatkan patriotisme kedaerahan. Bukan berarti kita terfragmentasi, tetapi bagaimana multicultural yang ada di Buleleng ini bisa, dan pluralisme ini bisa terjaga dengan baik. Saya kira demikian. Ya. Nah, satu lagi Pak Dodi, mungkin melanjutkan dari pertanyaan Pak Narte tadi, sebenarnya untuk pembuatan atau pembentukan lokasi menonton ini tugas siapa Pak Dodi? Bioskop. Ini pemerintah itu kan sebagai regulator dan stimulan. Nah dalam bioskop itu kan pada tatanan teori itu udah masuk ke ranah industri bisnis. Jadi industri dan bisnis ini adalah pihak swasta yang tentunya kami di pemerintah tidak boleh ke situ. Tapi dalam rangka peningkatan kompetensi masyarakatnya itu tugas kami. Nah kemudian
bagaimana nanti pihak swasta itu supaya semarak bisa mewujudkan pembangunan film itu. Nah tentu ekosistemnya ini kita dorong. Melalui ekosistem perfilman yang ada ini kita dorong untuk bisa meningkatkan kompetensi, kemudian semakin banyak yang mewacanakan. Nah tentu ini akan mendorong pihak swasta dan termasuk semakin banyak orang datang yang membutuhkan hiburan perfilman. Nah ini tentu prinsip ekonomi nanti akan terjadi sehingga visibilitas daripada kajian antara dunia usaha ini akan positif, sehingga bisa mereka investasi di sinema. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Dodi. Nah, kemudian saya ingin ke Pak Putu sebagai sutradara film, bagaimana menanggapi pertanyaan dari dua penelpon kita pagi hari ini yang memang mungkin secara lebih umum mereka lebih suka ini terkait film-film yang bergenre legenda, kemudian mereka ingin nostalgia lagi, nonton lagi bagaimana sejarah Kabupaten Buleleng. Bagaimana dengan hal itu? Dari pembuatan Jaya Prana Loyonsari yang mendapatkan sedikitnya sekitar 7.000 penonton itu sudah banyak sekali gitu. Sebenarnya ada beberapa kisah-kisah sebenarnya seperti Perang Jagaraga itu yang mungkin menarik untuk difilmkan gitu. Tetapi untuk membuat kisah-kisah yang lama itu kan memang tidak membutuhkan biaya yang sedikit kan gitu. Jadi itu masih kita carikan jalan, sehingga kalau misalnya Perang Jagaraga itu mungkin kita lebih memfokuskan ke dramanya gitu kan. Kalau kita untuk perang itu memang biaya film itu cukup mahal gitu. Jadi sebenarnya mengangkat cerita-cerita yang ada dan terjadi di Buleleng itu menarik sekali gitu. Kami juga sudah sering mempelajari kisah Mayor Metra misalnya kan. Terus Perang Jagaraga, terus yang seperti Bapak tadi mengatakan bahwa perang di Pelabuhan Buleleng yang merobek bendera gitu kan. Itu sebenarnya itu adalah hal-hal cerita-cerita yang menarik, cuma memang untuk memfilmkan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu. Jadi memang kita menunggu, dan siapa tahu mungkin di sana ada produser yang gila dan senang dengan cerita itu, ya kita bisa membuatnya gitu. Tapi kalau untuk kita sendiri sih itu mungkin cita-cita kita gitu. Iya, baik. Terima kasih luar biasa. Pak Dodi dan juga Pak Putu, nanti kita lanjut lagi, dan juga pendengar nanti juga masih bisa bergabung bersama kami di 0362246644 terkait membahas pagi hari ini menjelajah dunia perfilman bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Tetap bersama Hai Balik Kengken. Tuan Putri tidak usah takut. Kau Lutung bisa bicara? Jadi kau yang menolongku? Ya. Terima kasih Lutung. Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri. Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926, disutradarai oleh L. Heveldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda.
Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Dialog Hai Bali Kengken pagi hari ini terkait pembahasan menjelajah dunia perfilman bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng bersama narasumber Bapak Gede Dodi Sukma Oktivaskara, Esos MSI, Kadis Pariwisata Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak Putu Kusuma Wijaya sebagai sutradara film pagi hari ini. Dan kali ini Pak Dodi dan juga Pak Putu ada pendengar di WhatsApp yang sudah mengirimkan pesan berupa pertanyaan. Kali ini kita baca terlebih dahulu dari Ibu Madi di kawasan Sambangan. Ini selamat pagi Bapak narasumber, Tiang Ibu Madi dari Sambangan. Tiang saran saja, ini mungkin lahirnya Kota Singaraja bisa difilmkan. Kiranya banyak karakter yang bisa diangkat, romantikanya atau juga kehidupan sosial, rasa bangga, rasa cinta tanah air, atau juga semangat perjuangannya dan lain-lain. Suksema. Katanya memang ini biayanya yang cukup tinggi. Astungkara di jalan dan semangat tentunya. Saya ingin tanggapan dari Pak Putu Wijaya sebagai sutradara film. Bagaimana ini pertanyaan dari masyarakat ini seperti apa terkait hal ini? Kita sebagai penulis atau sutradara mungkin hanya bisa berhayal dulu kan. Artinya bahwa awal dari sebuah film itu tercipta karena tulisan. Saya kira sudah banyak sekali mungkin orang yang menulis tentang cerita-cerita yang bapak-bapak tadi sampaikan gitu. Tapi untuk menerjemahkan tulisan itu ke bahasa gambar itu tentu tidaklah mudah gitu. Kita perlu pemasok modal, produser-produser yang bisa melihat nilai-nilai, sekali lagi nilai-nilai jual dari cerita-cerita tersebut gitu. Karena kita tidak bisa
artinya menghabiskan uang sekian ratus juta atau sekian M gitu ya, tanpa ada sebuah hitung-hitungan bagaimana mengembalikan modal tersebut gitu. Nah, kita dari industri yang ada di Indonesia pun sebenarnya sudah terjadi sesuatu hal yang timpang gitu, karena semua orang berburu-buru untuk membuat film horor gitu kan. Karena film horor itulah satu-satunya yang memang menghasilkan uang. Jadi kembali lagi ke ilmu ekonomi di sana gitu kan. Nah, jadi ya kalau mungkin memfilmkan cerita-cerita yang ada di Buleleng, ya mungkin kita menunggu sampai ada seperti tadi produser gila atau produser siapapun yang memang begitu tertarik untuk memfilmkan hal ini gitu. Ya, kalau cara pandang Pak Putu Kusuma sendiri bagaimana memandang Buleleng kemudian untuk mengangkat cerita-cerita legenda yang memang banyak lebih disukai masyarakat, istilahnya yang usia mungkin sudah dewasa seperti itu? Salah satu yang menarik yang menjadi fokus kami sebenarnya sekarang tuh kan Perang Jaga-Raga gitu kan. Karena di sana ada tokoh wanita yaitu Juru Jempiring gitu ya, yang mungkin dia mengambil alih tugas suaminya gitu. Itu mungkin hal yang menarik. Satu hal yang menarik juga adalah percintaan ayahnya Soekarno. Nah, itu kan itu terjadi di Buleleng, itu kan sesuatu yang sebenarnya memang mempunyai nilai jual gitu. Tapi kan kembali lagi siapa yang akan membiayai gitu, karena film itu sudah lagi masuk ke ranah bisnis gitu. Jadi tidak gampang mendatangkan seorang produser yang memberikan uang, kamu buat ini gitu, karena mereka sudah punya data penonton yang menyaksikan film horor, misalnya film percintaan itu berapa gitu. Jadi sebenarnya itu, kalau saya sendiri sih kalau mungkin saya bisa membuat sesuatu tetapi lebih kepada dramanya gitu kan, karena kalau kita berpikir tentang drama tidak ada perangnya, sedikit mungkin perang sebagai latar belakang mungkin bisa gitu kan. Tapi ya entahlah, mungkin itu kegelisahan dari seluruh penulis di Buleleng mungkin gitu kan. Kalau yang mendengarkan, kegelisahan saya juga untuk memfilmkan cerita-cerita Buleleng yang ya cukup menarik untuk diangkat gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Putu. Kali ini saya ingin ke Pak Dodi, karena ada pertanyaan dari masyarakat kali ini dari Agus di Sudirman. Ini pertanyaannya mungkin masih terkait dengan lokasi menonton tadi, Pak Dodi. Nah, bisakah film Jayapradana Lensari ini diputar di Singaraja di layar lebar tertutup atau di lapangan? Ini misalnya di taman kota, jangan diputar di luar Buleleng, dan masyarakat Buleleng hanya bisa menonton jauh atau juga hanya menonton bisa di HP saja, misalnya di gedung bioskop di Denpasar, Jakarta, walau di Singaraja kurang efektif, mungkin seperti itu dikanggukin saja. Komentarnya Pak Dodi. Baik, jadi di dalam dunia perfilman yang menjadi momok kita saat ini adalah itu tadi, bagaimana tema cerita itu yang layak mendapatkan apresiasi jualan di masyarakat. Nah, sehingga para produser ini adalah yang membiayai ya. Dia yang menggalang dana, mengkoordinir dana untuk membiayai sebuah produksi film. Nah, tentu seorang yang sebagai produser atau promotor yang membiayai itu, dia akan berhitung tentang apakah apa investasi yang dia lakukan itu akan kembalinya kapan dan seterusnya. Nah, sehingga pilihan dari ide cerita tentu kebanyakan akan memilih sesuai dengan market inginkan. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan yang berat untuk bisa untuk bisa mewujudkan seperti apa yang diharapkan oleh para
pemirsa tadi yang sudah bisa join. Dan contoh seperti saat ini. Saat ini untuk pelatihan film ini yang sekaligus untuk memproduksi film, nah nanti ada film pendek, ada 4 buah rancangannya untuk film pendek ini. Ini ibarat kata Dinas Pariwisata ini sebagai produser. Jadi segala kebutuhan yang terkait dengan proses produksi itu di dalam pelatihan dan akan memproduksi, ini kami yang mengkoordinasikan. Misalnya butuh shoot di TNBB, Taman Nasional Bali Barat. Nah, kalau ini untuk pihak swasta itu shoot di situ ada Kepmennya berbayar. Jadi kami karena dalam tujuan pelatihan dan promosi, itu bukan tujuan untuk bisnis. Nah, sehingga melalui surat bisa kami layangkan ke Balai TNBB untuk keperluan syuting promosi edukasi ini bisa free. Nah, itulah salah satunya. Kemudian misalnya di hotel, manakala shoot di hotel akomodasi mana itu kan kalau swasta kan berbayar. Tapi kami koordinasikan kerjasama dengan PHRI bagaimana supaya bisa di situ shoot berapa hari, di mana lokasinya. Nah, itu bisa disupport oleh rekan hotel tersebut. Nah, termasuk mau menginap krunya bisa disupport gitu kan. Nah, jadi ini kerja kolaborasi yang sekiranya kami di Dinas Pariwisata kolaborasikan dengan semua stakeholder terkait. Termasuk shootnya di desa wisata apa, nah semua gotong royong untuk bisa mewujudkan ini, termasuk DTW yang ada. Nah, inilah ibarat kata kami Dinas Pariwisata dalam rangka melakukan pelatihan ini yang nantinya berproduksi film pendek, ini boleh dikategorikan sama dengan seorang produser. Nah, kalau produser swasta tentu harus mendapatkan setelah mendapatkan hasil, kan gitu, hasil karya, ini akan laku nggak di pasar. Nah, biaya yang kami keluarkan kan kembali. Nah, tapi karena kami government, pemerintah, kan yang kita prioritaskan lah bagaimana edukasi bisa terjadi dengan yang berikutnya dampak yang akan kita harapkan didapat dari rilisnya film pendek ini untuk promosi pariwisata. Nah, itulah hal yang tentunya menjadi PR kita bersama, termasuk itu tadi usulan dari Pak Agus, bagaimana sekiranya supaya film Jayapurana Lawensari bisa ditonton bersama di Buleleng. Nah, itu kembali lagi karena film itu memiliki kekuatan hak cipta dan kemudian ada produser yang memilikinya yang saat ini baru selesai diputar di Denpasar ya, Cinema 21 Denpasar, di beberapa Cineplex. Dan tentu apakah kapan memungkinkan itu ya tergantung produser ini karena dia memiliki hak cipta ya Pak Putu ya, dan tentunya berhitung juga tentang sudah berapa yang didapat itu kan. Nah, untuk itu nanti mohon bersabar, tapi cuplikannya sudah ada di layar Videotron. Baik, terima kasih Pak Dodi. Mungkin karena waktu kita juga semakin terbatas ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, saya ingin ke Pak Putu sebagai sutradara film, mungkin bisa disampaikan apa nih harapan ke depan atau juga target-target yang ingin dicapai terkait adanya jalinan kerjasama antara pariwisata dan juga perfilman Buleleng ini. Silakan Pak Putu. Ya, pelatihan kali ini didukung oleh beberapa sineas-sineas yang sangat produktif yang masih berkarya gitu. Salah satunya adalah Ginanti Rona. Dia adalah sutradara wanita yang sangat produktif. Filmnya itu di atas 1 juta semua gitu. Dan dia menyempatkan diri untuk memberikan waktunya, memberikan pengarahan, pengalaman, bahkan bercerita tentang industri film sesungguhnya di Indonesia. Sehingga para peserta mengerti kira-kira bagaimana peta bisnis industri perfilman di Indonesia. Juga terus ada Novia Faisal, di mana penulis yang sangat sering menulis, dan dia juga akan memberikan pengetahuannya tentang bagaimana menulis skenario. Terus ada putra kelahiran Buleleng,
Beli Wiranegara. Dia adalah pemenang FFI film dokumenter tahun 2005 yang mungkin sudah keluar masuk kampus gitu, jadi sudah terbiasa untuk mengajarkan anak-anak pelatihan ini gitu kan. Nah, maksud dan tujuan pelatihan ini tentu membangun sedikit ekosistem sehingga kita di Buleleng mempunyai nilai tawar apabila ada produksi-produksi baik itu asing atau produksi-produksi nasional juga domestik, sehingga kita juga mempunyai SDM yang bisa memenuhi pos-pos perfilman yang tidak mungkin mereka bawa dari negeri mereka gitu kan. Seperti banyak sekali pencatat skrip, terus lokasi. Ya itu mungkin tidak mungkin mereka membawa dari negeri mereka atau dari Jakarta, karena yang mengetahui lokasi itu pasti orang lokal gitu. Nah, mungkin harapan-harapan ini kenapa pelatihan ini dibuat adalah untuk mencetak sumber daya manusia di perfilman yang mungkin mengerti tata bahasa dan tata krama perfilman, sehingga mereka bisa ikut bergabung dalam industri perfilman yang mulai tumbuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu. Singkat Pak Dodi, silakan yang ingin disampaikan closing statement pagi hari ini. Baik, terima kasih. Jadi mari kita bersama-sama untuk memajukan Buleleng dari berbagai sektor. Nah, salah satunya di sektor perfilman ini, karena memang beberapa rekan-rekan kita sudah sering melakukan kegiatan membuat film pendek, film dokumenter, dan bahkan ikut lomba film mini kino yang begitu. Dan tentu ini kita rekatkan kembali dan kemudian kita tingkatkan kembali. Benar seperti apa yang disampaikan Pak Putu, nantinya manakala talenta-talenta itu dan kita tersedia, manakala ada misalnya ini dari Bollywood, kemudian Hollywood itu kan, menjadi mengetahui dan seterusnya. Nah, ada ide untuk shoot di Bali. Kita sumber daya manusia yang terkait mendukung proses itu tersedia. Itu karena itu akan memudahkan. Kemudian juga melalui produksi dan pelatihan dan produksi film ini juga mengenalkan bahwa potensi yang ada seperti ini, sehingga ada kalau inspirasi dari seorang sutradara luar itu yang sudah terkenal juga akan ini bagus sebagai lokasi syuting, sehingga film-film yang internasional maupun nasional bisa melakukan shoot di Buleleng dan meningkatkan popularitas. Nah, oleh karena itu kita ketahui bersama orang bisa datang mengunjungi sesuatu karena memang dia populer. Nah, oleh karena itu salah satu jalan adalah melalui hal ini. Tentu ekosistem yang baik untuk dunia perfilman di Buleleng kita akan petakan dan kita akan create sebaik mungkin, ya tentu bersama komunitas perfilman yang sudah existing selama ini ada di Buleleng. Mari tahun ini Buleleng terus berbenah dan tentu bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan Buleleng yang berbangga. Saya kira demikian. Baik, demikian pendengar dialog Kami Buleleng pagi hari ini dalam pembahasan menjelajah dunia perfilman bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng bersama narasumber Bapak Gede Dodi Sukma Oktivaskara SOS MSI, Kadis Pariwisata Kabupaten Buleleng, dan Bapak Putu Kusuma Wijaya sebagai sutradara film. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi pendengar yang sudah bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp Pro 1. Terima kasih Bapak sekalian dan sehat selalu. Pendengar tetap bersama kami.